Haleluya. Oleh karena itu Bapa, kami tundukkan kepala, persembahkan hormat, puji syukur. Terima kasih sungguh-sungguh atas kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberi kepada kami waktu, kesempatan untuk beribadah raya pada minggu pertama bulan ini. Tuhan, kami tahu semua itu oleh karena anugerah-Mu semata-mata. Terimalah setiap pelayanan pemusik, muji, penyembah, menyambut jemaat, pendoa-pendoa syafaat yang ada di belakang layar. Tuhan, biar Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari pertengahan sehingga selesainya. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, menjamah, memberikan petah lidah. Tuhan, kuatkan memori saya, supaya pelayanan ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberi kepada kami roh mendengar dan mengerti dan mentaati. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, semua orang-orang kuat, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu dunia yang jahat, yang sudah kami ikat sejak pagi tadi, tetap terikat, terbelenggu dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan setiap roh jahat yang coba-coba mencuri firman yang ditaburkan, semua yang mengganggu ibadah ini, kami perintahkan segera tinggalkan kami semua dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah hari ini. Sebab Yesus Kristus Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang hadir di gereja dan juga yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya saudara semua sudah mempersiapkan segala-galanya untuk ibadah. Kalau saya percaya saudara yang di rumah berusaha untuk jangan membiarkan perhatian saudara terganggu. Ya, saya percaya saudara bisa dengan anugerah Tuhan. Nih monitor yang sini belum bisa ya. Itu sudah diperbaiki berapa kali? Buang aja, ganti baru. Itu ya. Kasihan yang duduk di sini nanti jadi susah kan. Apa boleh saya minta dengan hormat saudara pindah kemari supaya bisa baca di sini. Ya, capek sedikit ya. Oke. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara. Nah, saya melayani saudara-saudara dan saudara-saudara juga menerima pelayanan itu. Coba klik sebentar judul.
Klik judul. Sabar dalam susah-susah sukarmu. Judul judul. Judul itu di atasnya itu dong. Judul paling atas. Saudara, ini pun saya minta tolong supaya persiapan ini sejak tadi malam dengan sekarang, ya. Ya, sebagai orang tua rohani saya boleh menasihati saudara-saudara. Jangan dipersiapkan pagi-pagi dong, kekaruan nanti. Empati sorgawi. Saudara, empati itu adalah kemampuan emosi dan pengetahuan untuk mengerti apa yang orang lain derita, Ada pesan sponsor, Opa mesti duduk. Ini bagusnya nih ya, ibadah secara kekeluargaan, nggak terlalu kaku. Sebetulnya masih bisa sih berdiri, tapi ya lebih baik duduk lah. Daripada saya suruh saudara berdiri sampai nanti selesai, bertinggal. Haleluya. Oke, saudara, empati itu adalah kemampuan emosional dan juga pengetahuan kognitif untuk mengerti penderitaan orang, untuk mengerti yang dirasakan oleh orang lain, dan empati juga mendorong kita untuk berusaha membantu sebisa-bisanya. Empati itu berasal dari bahasa Greka, bahasa Yunani, empatei. Saudara-saudara, empatheia itu artinya dapat ikut merasakan. Empatheia, bahasa Greka, itu artinya dapat ikut merasakan. Ini yang seringkali sudah hilang dalam kehidupan zaman sekarang. Paling-paling sampai di taraf simpati itu masih oke, sampai simpati, tetapi empati ini lebih dalam dari simpati. Saudara sudah banyak tahu ini, tetapi ayolah bersama-sama kita akan renungkan firman tentang empati sorgawi. Kalau disebut empati sorgawi itu berarti empati dari Tuhan, dari sorga. Kita bersyukur luar biasa bahwasanya kita mempunyai Tuhan yang berempati, empatheia terhadap gerejanya, terhadap saudara dan saya. Nah, nanti saya minta saudara perhatikan ayat demi ayat. Ini contoh-contoh bagaimana sorga itu berempati. Klik yang ayat pertama. Ya. Oke. 1 Yohanes ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 29. Saudara, ini harus menjadi fokus.
harus menjadi pusat perhatian kita. Perhatikan demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah, ya, behold, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Kata kuncinya adalah lihatlah anak domba Elohim. Ini perintah. Karena itu kalau saudara dan saya mau belajar taat kepada Tuhan, maka kita harus menunjukkan, memusatkan, memfokuskan perhatian kita kepada anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Selama saya dan saudara-saudara tidak bisa fokus kepada Tuhan Yesus, nanti jadi banyak masalah. Percaya atau tidak percaya, percaya saja. Selama perhatian kita tidak terfokus, tidak berfokus kepada Tuhan Yesus, nanti banyak persoalan. Dan membuang-buang energi. Klik. Berikutnya. Nah, saudara, ini catatan tentang orang Israel yang menderita. Catatan yang kedua ini Keluaran pasal 3 ayat 6 dan 7. Lagi ia berfirman, akulah Elohim ayahmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Elohim. Sesungguhnya itu sikap yang baik. Sebetulnya manusia tidak boleh memandang Tuhan kecuali sesudah itu nanti dia meninggal. Ya. Nah, Musa mendengar itu, akulah Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Musa menutup mukanya. Saudara, jadi yang berfirman ini adalah Tuhan sendiri. Ya, klik. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh, that is empathy. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, Mesyarim, Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Memperhatikan, mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah, itu penjajah ya, pemimpin perbudakan. Pengerah mereka, ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Perhatikan penderitaan. Siapa di antara manusia, siapa di antara kita, saudara dan saya, termasuk saya, tidak mengenal penderitaan? Banyak, saudara-saudara, banyak. Apalagi pada masa-masa pandemi begini. Saudara, sejak wedding dari Moses dan Inka, apa boleh buat, saya yang sudah tidak muda lagi ya, itu mesti dipanjer dari pagi sampai malam, nggak bisa istirahat, akhirnya saya ngedrop, betul-betul ngedrop. Maaf nih, sampai saya tidak bisa tahan buang air kecil, dan sudahlah, sampai berlama-lama, yang itu membuat tante juga susah dan lain-lain. Saudara-saudara, itu baru sebagian kecil dari sengsara. Kalau itu terjadi 30 tahun yang lalu, saya menghadapi dengan tertawa. Ya, tetapi sesudah seusia begini saya menghadapi begitu, betul-betul drop, ambruk. Saudara-saudara, kita perhatikan lagi. Klik. Tolong Pak Daulat
Baca keras. Mazmur 31 ayat 11. Ya. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Perhatikan, sengsara itu membuat kekuatan merosot. Ini siapapun juga saudara, enggak ada jagoannya, enggak ada. So, sengsara itu membuat kekuatan merosot. Kalau saya minta saudara berdiri di sini bersaksi, banyak di antara saudara yang bisa bersaksi. Ya, sengsaraku, kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Tulang-tulangku menjadi lemah. Saudara, ini pengalaman yang benar-benar saya dan saudara mesti memetik hikmahnya. Klik. Lagi Bang, tolong. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini tentang siapa? Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Yang tadi di ayat awal dikatakan kita harus memandang kepada Yesus. Serta merta saudara memandang dengan sungguh-sungguh, maka saudara mendapati Tuhan Yesus yang dikatakan di sini seorang yang penuh kesengsaraan. Saudara, ini bahasa Indonesia yang bagus, penuh dengan kesengsaraan. Tidak ada space, tidak ada tempat-tempat dalam kehidupan atau dalam hati Tuhan Yesus yang enggak mengalami sengsara. Ya, penuh dengan kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Tuhan Yesus itu biasa. Kalau dibilang biasa ini bukan satu momen, satu detik, 1 jam, tetapi biasa. Tuhan Yesus itu biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Udah, ini paling gak enak. Saya dan saudara bisa terpancing kalau dihina, bukan? Kita mesti jujur. Sehingga orang menutup mukanya, itu artinya orang tidak menghargai dia lagi. Dan bagi kita pun, bagi Israel pun, Tuhan Yesus itu tidak masuk hitungan. Ini kesengsaraan. Klik di bawahnya. Saya baca ya. Mazmur 9 ayat 19. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, dan bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Saudara, jangan percaya tipu muslihat iblis. Walaupun tidak sebentar, tetapi sengsara itu ada berhentinya. Ada batasnya. Ini firman yang menyatakan, bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Iya, seringkali orang-orang merasa dilupakan, tetapi bukan seterusnya. Perhatikan ini. Nanti iblis itu berbisik, wah terus-menerus, terus-menerus sampai tua, begini. Enggak. Firman berkata, bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya, sama itu ya, seterusnya, selamanya, bukan selamanya hilang harapan orang sengsara. So, begini ya, kalau iblis berkata begitu, lalu firman berkata begini, seharusnya kita berpihak untuk mempercayai firman. Itu saja. Jangan bimbang. Sekarang ini mengapa sebagian besar orang menderita paranoid? Iya, ada yang memang benar-benar sedang lemah. Itu ya maklum lah.
Ada yang benar-benar sedang kurang sehat, oke lah. Tetapi kalau segar buger gitu, tapi terlalu takut, kata Amsal Sulaiman, ya ada orang yang kalau mau keluar bilang, itu ada singa, ini ada singa, itu ada singa. Padahal nggak tahu singanya ada giginya apa singa ompong. Kan nggak tahu kan? Itu paranoid zaman zaman dulu itu. Takut ini, takut itu, takut itu. Kita bukan menantang. Kita tetap waspada. Kita tetap pakai protokol kesehatan. Harus. Tetapi jangan kelewatan. Ke orang dunia sudah bilang pandemi sudah jadi epidemi. Kita epidemi tetap katakan pandemi. Ya udahlah. Terus klik. Tolong Bang Daulat. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Awas. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Elohim. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, perhatikan ya. Kita ini mempunyai, kita memiliki imam besar agung. So, kalau Harun tuh ya, Harun turun-temurun hanya imam besar. Ngerti ya? Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu imam besar agung. Imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Mulai dari mana ini? Mulai dari dia bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita, ya, melintasi semua langit, langit di atas semua langit untuk apa? Untuk menghancurkan kuasa iblis, dosa, dan maut, mengalahkan musuh, menjadikan mereka tontonan umum sebagai pecundang. Itu imam besar yang saudara punya. Kemudian sudah menghancurkan kuasa iblis, dosa, dan maut, dan menjadikan mereka semua itu pecundang. Masa seringkali kita ini malah kita yang jadi pecundang. Klik lagi. Saya baca ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Samanya dicobai. Tidak samanya dia tidak jatuh dalam dosa. So, ini ini sinyal yang seringkali dilupakan oleh orang-orang percaya. Ayat 16 perhatikan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, perhatikan, penuh keberanian, enggak ada paranoid, menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Rahmat itu belas kasihan, itu bahasa Arab ya. Rahmat itu belas kasihan dan menemukan kasih karunia, itu anugerah, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, pada waktunya itu artinya pada kairosnya Tuhan. Dan apabila Tuhan menolong saya dan saudara itu tidak terlalu cepat, tetapi tidak pernah ketinggalan. Dan ini adalah permainan iman. Ibrani itu memang bicara soal iman. Jadi kalau saya dan saudara lemah dalam iman, ya kita ngaku. Kita katakan Tuhan Yesus, tambahkanlah iman saya. Begitu. Ya. Dan jangan lupa, kalau saudara minta, saudara akan menerima. Kalau saudara mencari, saudara akan mendapat. Kalau saudara mengetuk pintu, pintu akan dibukakan bagi saudara. Nah, sekarang klik lagi, tolong Bang. Ibrani 8 ayat 1 sampai 3. Ya.
Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, Terus, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati ya, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. iya. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Stop di sini dulu. Perhatikan. Tuhan Yesus itu imam besar, maha besar, imam besar, maha agung, yang melayani ibadah di tempat kudus, itu di sorga. Ya, di tempat kudus. Yaitu di dalam kemah sejati. Bukan seperti kemah sembahyang, kemah pertemuan di padang pasir dan selanjutnya. Kemah yang sejati itu juga berarti sorga. Ya, terus. Didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jelas. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Saudara, kalau imam besar di dunia itu ada lembu disembelih, darah lembu itu dipercikan di tabut perjanjian, atau darah anak domba, darahnya dipercikan. Selalu ada korban yang dipersembahkan. Lalu Tuhan Yesus punya apa? Tuhan Yesus punya apa? Ayo jawab keras. Hah? Tuhan Yesus mempunyai apa untuk dipersembahkan? Apa? Tubuh dan darahnya sendiri, saudara. Ini bedanya imam besar dengan imam besar agung. Tuhan Yesus itu nggak punya apa-apa, atau yang paling amat sangat penting yang berharga adalah tubuh dan darahnya sendiri. Itu dipersembahkan untuk saudara dan saya. Nah, coba pikir. Kalau tubuh dan darahnya sendiri dia persembahkan untuk saudara dan saya, apalagi yang lain. Perlindungan, kesembuhan, berkat-berkat, rohani, jiwani, jasmani, kesehatan, dan keuangan. Apalagi orang tubuh dan darahnya sendiri dia persembahkan. Apa saudara bisa tangkap ini? Perhatikan sungguh-sungguh. Ini bahasa Indonesianya sederhana. Tetapi untuk mengerti ini sampai betul-betul mendarah daging dalam hidup kita, ini sangat serius. So, percuma kita keluar masuk keluar gereja, keluar masuk keluar gereja, nanti keluar tidak masuk lagi ke gereja. Kalau kita tidak mensyukuri korban pendamaian, korban grafirat yang satu-satunya ini, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan ini pegang sungguh-sungguh ya, ini pegang sungguh-sungguh. Klik. Pas. Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Saudara, itu ini luar biasa. Ini seharusnya menyebabkan kita iba, mengucap syukur. Sengsaraku engkaulah, Tuhanlah. Engkaulah yang menghitung-hitung. Tuhan itu kalau menghitung teliti, saudara. Enggak ada catatan kalau nanti ada kesalahan di akhir itu kan, kalau ada kan pembukuan itu kan. Kalau nanti ada kesalahan bisa diperbaiki. Tuhan enggak pakai gitu-gitu. Kalau Tuhan menghitung sengsaraku, sengsara Anda, itu betul-betul Tuhan hitung. Tidak ada satu yang terlupakan. Ngerti ya? Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Ini sudah populer ya. Jadi air mata saudara itu entah di kantor, entah di kamar, entah di mana, entah di gereja,
itu Tuhan tampung. Tuhan tampung. Begitu Tuhan menghargai air mata saudara dan saya. Air mata yang menetes, air mata yang tercurah oleh karena sengsara, itu sungguh-sungguh diperhitungkan oleh Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Saudara percaya atau tidak percaya, itu terserah. Tetapi Tuhanlah yang menampung air mata kita. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan, kau catat, kau daftarkan. Dan ini kitab di mana Tuhan mendaftarkan segala sesuatu, itu kitab yang kekal. Nggak bisa dianulir, nggak bisa begitu saja dihapus, apalagi disobek, dibuang, nggak bisa. Dan Tuhan yang mendaftarkan. Sampai di sini saudara saya mengerti. Sengsara, 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 yes. Tapi itu bukan untuk seterusnya. Bukan untuk selamanya. Jangan khawatir. Adik-adikku, anak-anakku, cucu-cucuku, jangan khawatir. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan membiarkan kita. Tidak pernah dan tidak akan pernah Tuhan melupakan kita. Sekarang saya minta saudara lihat di monitor, klik bawahnya. Nah, Bang Bona, apa yang Bona lihat? Apa? Wih, benar nih anak. Saudara, Temi, apa yang Temi lihat? Kayak kalian dulu. Wih, ini Cibunar Yahud ini. Didi, apa yang kamu lihat? Ya, saudara, ternyata semua lebih dari pinter rata-rata. Saudara, kalau orang tidak hati-hati, dibilang apa yang kamu lihat? Titik hitam, Pak. Titik hitam, Pak. Udah gitu aja, titik hitam, Pak. Ya. Padahal yang terlihat, yang ditayangkan adalah secari kertas dengan spot hitam di tengah-tengahnya. Saudara, spot di tengah-tengahnya itu adalah semisal seumpama sengsara kita. Kalau orang tidak belajar memandang Tuhan Yesus, maka yang menjadi perhatian itu sengsara, 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 sengsara. Padahal yang di depan mata yang Tuhan izinkan kita lihat itu bukan cuma spot hitam yang kecil, tetapi selembar halaman putih. Selembar halaman putih. Saudara, apa maksudnya? Kalau kita hanya melihat spot saja, melihat titik hitam saja, dan semuanya jadi hitam. Padahal saudara dan saya harus belajar melihat dari halaman yang lebar, selebarnya. Saudara-saudara, sekarang lebih serius lagi ya. Alkitab tidak hanya mengatakan tentang sengsara, Alkitab tidak hanya mengajarkan tentang hal sengsara, tetapi Alkitab itu mengajarkan tentang pesta. Tentang pesta. Tentang apa? Saudara yang di rumah, Alkitab menerangkan tentang apa? Pesta, perjamuan. So, saya dan saudara salah dong. Kalau cuman fokus kita kepada sengsara, 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 sengsara. Aduh, ini susah, itu susah, ini sakit, itu lemah, ini berantakan. Itu kalau kita hanya lihat spot hitamnya. Cuman jangan lupa, Alkitab itu tidak hanya mengajarkan tentang sengsara,
Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mengumpamakan kerajaan sorga itu seperti pesta, perjamuan. Ngerti saudara? Di dalam pesta, dalam perjamuan itu ada sukacita. Yang saya doakan, saya sudah doakan, sekarang saya sedang berdoa, agar kita melihat halaman seluruhnya. Jangan titik hitam di tengah, tetapi halaman putih di seluruhnya itu. Dan sekali lagi saya mengulangi, Tuhan Yesus yang mengajarkan bahwa kerajaan Tuhan itu, kerajaan sorga itu bagaikan sebuah pesta, sebuah perjamuan sukacita. Kalau begitu kita mengerti sekarang. Kalau Mazmur katakan tidak selama-lamanya orang benar itu sengsara, karena ada pesta yang menanti saya dan saudara-saudara. Ada pesta. Ada senyum bermuka gembira. Ada sukacita sorgawi. Itu yang Tuhan sediakan. Jadi sekali lagi jangan lihat sengsaranya. Sakitnya. Deritanya. Jangan lupa Tuhan Yesus juga gambarkan kerajaan sorga itu bagaikan perjamuan, bagaikan pesta. Klik bawahnya. Matius 22 ayat 1 dan 2, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Perjamuan kawin. Bisa saudara bayangkan? Sorga itu penuh dengan berita pesta perjamuan kawin dari anak Bapa. Di situ tidak ada sengsara, saudara-saudara. Enggak ada lagi. Tidak ada air mata. Andai kata ada air mata, itu air mata sukacita, air mata gembira. Dan itu yang Alkitab tulis. So, jangan cuma sengsara. Seperti itu. Dulu waktu saya muda saya bilang, apa tuh? Oh menengah apa itu? Begini aku sekarang, pendiam dan murung, merenung gunung berselubung mendung, gitu kan? Gitu terus. Tetapi saudara-saudara, apa yang Tuhan ajarkan lain. Ada sorga yang bagaikan perjamuan kawin untuk anak domba. Klik lagi bawahnya. Tolong Pak Daulat. Catatan saya yang ke-11. Oke. Matius 25:21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Itu masa depan saudara dan saya. Bukan titik hitam sengsaranya. Tetapi dibilang, ayo masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu atau Tuhanmu. Saudara, ini untuk orang-orang yang setia dalam perkara yang kecil. So, belajar menghargai berkat-berkat sekecil apapun. Dulu ada lagu jadul, hitung berkatmu satu persatu. Karena kau melihat cintaku, cinta Tuhan kepadamu. Saudara, jadi ada sukacita, ada kebahagiaan. Dan kita ini dipanggil untuk masuk. Itu kalau sudah masuk begitu, ada sengsara apa enggak? Jawabnya ya enggak. Enggak ada lagi. Ada bekas-bekasnya, enggak lah. Karena Tuhan memanggil kita masuk ke dalam sukacita Bapaknya. Masuk dalam sukacita Bapaknya itu. Apa yang Tuhan punya, kita punya.
Apa yang Tuhan rasakan, kita rasakan. Apa yang Tuhan alami, kita alami. Di sana tidak ada sengsara, saudara. Malah firman katakan di sana tidak ada air mata. Saudara ngerti sekarang? Jangan berhenti berputar-putar di titik hitam saja. Tapi coba lihat lembaran lain yang luas itu. Sukacita. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya harap sampai di sini saudara mengerti. Saudara tidak boleh stop di dalam sengsara, merana, putus asa, mengeluh, mengaduh, lalu ambil ancang-ancang untuk tidak mau melayani lagi, tidak mau beribadah lagi. Jangan. Spot itu ada, tapi cuma titik kecil. Kata firman, apa yang kelihatan itu hanya sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Yang tidak kelihatan apa? Sorga. Belum kelihatan. Yang kelihatan apa sekarang? Dunia. Dan dunia ini memang lembah air mata, bukan? Saudara mengerti itu? Jadi yang Tuhan sediakan itu adalah kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Sedikit lagi. Tolong Bang. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di tempat di mana aku berada, itu sorga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Coba lihat dulu, balik ke atas, Riko, ayat 1, ayat 2. Jangan gelisah. Gelisah itu ya lawannya dari apa ya? Gelisah itu lawan dari sukacita, bahagia. Gelisah itu termasuk stres, bertanggungan berat, banyak sengsara. Lalu firman katakan percayalah kepada Elohim. Percayalah juga kepadaku. So kuncinya adalah percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku, ini ayat kan saudara semua sudah hafal bukan? Ini sudah populer kan? Dan biasa dibacakan di kuburan-kuburan atau di rumah duka. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini bukan house, bukan rumah, tapi mansion. Itu luas sekali. Di rumah Bapakku banyak mansion. Jika tidak, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk apa? Untuk sediakan tempat untuk saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan yang sediakan, itu pasti saudara tidak akan kecewa punya. Enggak bisa. Kalau Tuhan yang sediakan, itu nanti kita sampai di sana, kita berkata, aduh Tuhan, enggak pernah saya bayangkan begini. Selama di dunia ini saya mikir sengsara. Takut. Sakit. Gagal. Tetapi siang ini firman Tuhan ingatkan bahwa sengsara itu tidak akan terus-menerus. Tetapi yang langgeng, yang lestari, yang kekal hidup adalah rumah Bapa. Tuhan katakan, aku sediakan bagimu. Aku akan jemput engkau kembali.
supaya di mana aku ada, itu surga. Supaya di mana aku ada, kata Tuhan Yesus, kamu juga berada. Saudara, kerinduan Tuhan Yesus itu supaya di mana Dia ada, kita ada. Di mana kita ada, Dia ada. Saudara-saudara, keberadaan yang bersama-sama merupakan persekutuan yang tidak ada cacatnya. Sekarang saya percaya atau tidak percaya, terserah. Kalau kita tidak percaya, kita terus-menerus terbungkuk-bungkuk. Kita terus-menerus ketakutan. Kita terus-menerus khawatir. Tetapi kalau kita percaya, kita bilang, yes, di dunia ini sementara saja. Karena Tuhan sediakan mansion yang selama-lamanya. Catatan yang ke-13, Riko. Tolong Bang. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya. Karena Tuhan Elohim kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Haleluya. Itu lagi bersorak-sorai sukacita karena pernikahan, perkawinan anak domba. Itu gambaran surga begitu, saudara. Itu perjamuan besar, perjamuan akbar. Itu perjamuan, itu sukacita, itu pesta yang luar biasa. Tetapi ini saya mau garis bawahi. Dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, ini persoalan ini. Apakah pengantinnya itu sudah siap sedia? Dalam bahasa Inggris dikatakan mempelai wanita itu has prepared herself. Sudah sudah mempersiapkan diri. Saudara yang sudah pernah menikah atau belum juga bisa ngerti kan? Bagaimana mempelai perempuan itu mempersiapkan diri, ngerti kan? Ya, semuanya mesti apik. Supaya nanti kalau bersanding dengan mempelai pria, itu benar-benar tidak mempermalukan. Saudara, ini Tuhan Yesus yang menjadi mempelai laki-laki. Gerejanya itu mempelai perempuan. Dan mempelai perempuan itu harus mempersiapkan diri. Pakai bahasa Indonesia yang gampang, berdandan. Berdandan. Semua yang kerut-merut, yang bernoda mesti hilang. Dan kita mesti benar-benar bersih. Bisa apa enggak? Bisa. Kenapa? Darah anak domba itu yang menyucikan saudara dan saya. Dan itu adalah hari depan yang menanti saudara. Dan ini sudah tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di ini dan itu. Dan belum lagi apa yang direkayasa oleh iblis melalui orang-orang jahatnya. Karena nanti ada varian-varian baru. Ada mutasi-mutasi turunannya, ada Omikron, dan apalagi. Saudara-saudara, tetapi di tengah-tengah yang demikian, gereja Tuhan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan padang pada kali yang kedua. Tidak ada berita lain. Saya harus bersiap-siap, saudara harus bersiap-siap. Tugas saya berbeda dengan tugas saudara. Pikulan saya berbeda dengan pikulan saudara-saudara. Tetapi kuk yang Tuhan pasang itu enak rasanya, kata Tuhan Yesus. Saudara dan saudara sudah mengerti apa yang firman Tuhan maksudkan? Apa masih ada lagi? Wahyu 22 ayat 20. Ia
yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, yang memberi kesaksian itu Tuhan Yesus melalui malaikatnya dan diterima oleh Yohanes. Ya, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, iya, aku datang segera. Saudara, kalau 2000 tahun yang lalu katakan datang segera, itu artinya sekarang ini lebih amat sangat teramat sangat maha segera. Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini sekarang banyak gereja tidak berani berkata, datanglah Tuhan Yesus. Enggak. Tuhan, saya belum menikah. Tuhan, saya belum punya rumah. Tuhan, saya pekerjaan aja enggak gablek. Tuhan, saya belum ini, belum itu. Tetapi gereja purba mendengar firman itu, firman begitu, dia berkata, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Doa seperti ini sudah mulai langka. Karena orang terlalu berputar-putar dengan semua keinginan duniawi, sehingga tidak berani. Sampai tidak berani berkata, Tuhan Yesus datanglah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Persiapkan hatimu untuk perjamuan kudus. Saudara yang di rumah juga siapkan hati saudara dengan perjamuan kudus. Inilah perjamuan kudus yang pertama bulan ini. Kita memperbaharui persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan kita satu dengan yang lain. Haleluya. Belajar melepaskan pengampunan. Belajar mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni saudara dan saya. Mari Om Nengah melayani. Puji Tuhan. Cik. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui online di rumah. Persiapkan hati, juga persiapkan roti dan anggur bagi saudara di rumah. Kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh mendengar suara-Mu, menyapa kami, firman-Mu melawat kami, baik kami yang ada di dalam gereja maupun jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan bahwa ada empati dari surga untuk kami. Kami anak-anak-Mu tidak pernah ada yang terluput dari perhatian Tuhan. Dan bahkan Tuhan, apa yang kami alami, Engkau turut merasakan. Karena Engkau ada di dalam kami. Tuhan,
tengah-tengah dunia seperti sekarang ini, seringkali kami gelisah, kami galau, kami takut, kami cemas, khawatir. Tapi hari ini Tuhan, Engkau melawat kami dengan firman-Mu, bahwa Engkau selalu memperhatikan kami. Dan kami percaya itu Tuhan. Kami percaya, sungguh kami percaya. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terus memberi kesehatan yang prima di usianya yang sudah tidak muda lagi. Bisa saja kekuatan fisik hamba-Mu semakin menurun, tapi kami percaya kekuatan batiniah, spirit roh akan tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini di hadapan kami ada roti dan anggur. Sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus, di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui roti dan anggur ini. Juga kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami, tubuh Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Dan biarlah Tuhan melalui roti dan anggur ini, ketika Tuhan memberkati, saudara kami yang sakit akan menjadi sembuh, yang lemah akan dikuatkan. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Dan juga Tuhan, kami hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan kuduskan dan layakkan kami. Dan setiap kami akan memakan roti dan anggur ini juga Tuhan layakkan kami, supaya berkat yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Bapa, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Engkau yang layak, terimalah pujian
namanya. Saya minta saudara yang ada di rumah pun bangkit berdiri. Haleluya. Mari saudara kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti ini, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua mengucap syukur, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, semua bersyukur kepada Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Engkau kudus Tuhan, domba Bapa. Kamu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak, Engkau layak Tuhan, terima puji, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Engkau yang kudus, anak domba Kau kudus, domba Bapa. Darah-Mu tercurah bagi kami, tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak, terima segala pujian, terima puji, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang
sekarang dan selamat. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamat. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, dan selamanya. Haleluya, haleluya. Anak domba yang sudah tersembelih, yang duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, layak menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bagi yang ada di gereja, persembahan hari ini ada persembahan, itu persembahan kolekte sebelah kiri saya, ya, sebelah kanan saudara, dan yang sini adalah persembahan ucapan syukur, ya, ucapan syukur. Jadi bagi jemaat yang di rumah, hari ini ada 2 kali persembahan tatangan itu kolekte dan juga ucapan syukur. Silakan ditransfer ke rekening gereja, ya, atas nama GBI Cibunar. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Silakan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nanti Feby akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih kalau sebentar kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kalau sebentar sekarang kami akan persembahan. Biar Engkau yang memberkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi dan belum memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa selalu mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan itu baik. Boleh dimulai dari yang sebelah kanan saya. Tuhan itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kau perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.
kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Dunia ini berubah-ubah, saudara. Apapun yang ada dalam dunia ini berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri, ya. Jadi, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah untuk kita sampai selama-lamanya. Dan ini menjadi jaminan, menjadi kepastian untuk kehidupan kita, sehingga kita semakin yakin, semakin mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, ibadah kita untuk selanjutnya, nah hari ini sejak mulai 23 Januari ya kita ibadah secara online sampai akhir Februari, 27 Februari yang lalu. Mulai hari ini tanggal 6 Januari kita 6 Maret ya, saya kok senang Januari, Maret ya. Maret kita mulai mengadakan ibadah secara hybrid ya, yaitu on-site di gereja dan secara online melalui Zoom dan YouTube ya. Tadinya rencananya cuma pelayan-pelayan saja yang hadir di gereja, tapi saya pikir tidak apa-apalah kita bagi jemaat yang bisa datang ke gereja yang sehat, silakan mulai hari ini dan seterusnya kita akan tetap beribadah seperti ini. Jadi hybrid ya, semua secara live, tidak lagi melalui Zoom, tapi secara live dari gereja, dari pujian, penyembahan sampai khotbah dan seterusnya. Nah, bagi saudara yang memang kurang sehat, ya dianjurkan ibadah secara online. Ibadah secara online akan tetap ada sampai benar-benar memang sudah memungkinkan, maka kita akan sepenuhnya beribadah secara onsite. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, untuk WL dan singer, juga untuk imam-imam musik yang melayani dengan luar biasa, juga untuk Bapak Gembala yang sudah melayani kita semua, dan untuk jemaat yang sudah hadir di gereja juga. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Ya, jadi sekali lagi persembahan bagi mereka yang tidak hadir silakan ditransfer ke rekening gereja. Saya kira tidak ada lagi pengumuman. Dan kita akan terus berdoa supaya situasi ini akan segera berakhir. Pemerintah sudah akan mengumumkan pandemi berubah menjadi endemi. Berarti semuanya akan berjalan seperti biasa sebelum ada pandemi. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Bapa yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan dan lawatan Tuhan di tengah-tengah kami, baik kami yang di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada. Di rumah maupun di tempat-tempat yang lain, mungkin ada mereka yang sedang ada di luar kota mengikuti ibadah ini dari hotel. Oh Tuhan, kami percaya setiap kami, baik yang di gereja maupun yang mengikuti ibadah ini secara online, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk situasi yang terjadi akhir-akhir ini, baik di negara kami maupun di belahan dunia lainnya.
Tuhan, kami boleh bersyukur untuk COVID atau pandemi ini yang sudah mulai menurun. Dan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tolong, supaya keadaan ini semakin hari semakin baik, semakin landai, dan COVID akan segera berlalu, berakhir. Pandemi akan berubah menjadi endemi. Dan kami semua akan kembali beraktivitas seperti biasa, baik kantor, pekerjaan, bisnis, dan bahkan juga ibadah kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami. Tuhan yang Kau percayakan untuk memimpin bangsa ini sampai tahun 2024. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat akal budi, juga para pembantu presiden yaitu anggota kabinet, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, bahkan sampai RW dan RT. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah ikut ibadah hari ini, baik yang ada di gereja maupun mereka yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Kau mengerti pergumulan mereka. Seperti firman-Mu hari ini. Tuhan, Engkau selalu berempati kepada kami. Apapun yang kami alami, Tuhan, Kau turut merasakan. Karena Engkau imam besar, Tuhan, yang turut merasakan apa yang kami alami. Dan bukan sekedar itu Tuhan, Engkau turut merasakan apa yang kami alami. Dan juga Tuhan, Engkau segera mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Itulah Tuhan kami. Itulah imam besar agung kami. Yang bukan sekedar berkata, aku kasihan kepada kamu. Tapi Engkau turut merasakan dan bahkan Kau segera memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami yang ada di gereja akan meninggalkan ruangan gereja ini. Dan mereka yang ada di ruang Zoom juga akan segera meninggalkan ruang Zoom. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memimpin, menyertai, melindungi kami ketika kami tinggalkan tempat ini. Dan Tuhan tetap menguduskan kami. Kami tetap datang kami dalam keadaan sehat. Dan kami pulang juga di dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Semua rancangan iblis dan antek-anteknya mara bahaya, celaka, bahkan maut, kami tolak, batalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kiranya turun ke atas kita semua segala berkat, rahmat, dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus Yeshua HaMasiah, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pengurapan dan kuat kuasa-Nya, menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Engkau memberkati aku.